Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi-materi yang telah saya pelajari selama kelas pendidikan agama Islam yang telah saya lalui. Yang pertama tentu adalah agama Islam. Agama Islam ini adalah agama wahyu, berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan kepada manusia mengenai segala aspek hidup dan kehidupannya. Pemeluk agama Islam ini disebut dengan sebutan Muslim. Menjadi seorang Muslim itu menurut rukun Islam dimulai dengan pertama mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu menunaikan sholat 5 waktu, mengerjakan zakat, lalu puasa, dan yang terakhir mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Saat menunaikan rukun Islam inilah seseorang dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Dalam Islam, seorang muslim ini bersandar kepada satu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dinna indalahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Masuk ke materi selanjutnya mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Secara umum, Tuhan dapat dipahami sebagai Dia, zat yang maha kuasa dan juga asas dari suatu kepercayaan. Dalam Islam, Tuhan ini tentu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang pantas diimani dan harus diimani oleh seorang muslim. Dari situlah konsep dari keesaan Allah Subhanahu wa taala ini lahir, yaitu ajaran Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Keesaan Allah ini juga dapat disebutkan sebagai bentuk dari konsep ketuhanan, yaitu monoteisme, suatu kepercayaan bahwa sosok maha kuasa yang berkuasa atas segala hal di dunia ini, di alam semesta itu tunggal atau satu. Ini juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut ke materi selanjutnya, tentu makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu salah satunya manusia. Dalam konsep manusia ini merupakan makhluk khalifah di dunia dan juga makhluk yang mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdiri atas dua dimensi. Yang pertama yaitu jasad atau tubuh, yang kedua ruh atau jiwa. Jasad ini akan menemui akhir, yaitu sebuah kematian, sedangkan ruh akan terus menjalani kehidupannya hingga nanti kekal di alam akhirat. Manusia ini mengawali fase-fase atau beberapa fase seperti alam arwah, rahim, dunia, barzah, dan tentu yang terakhir adalah akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-An'am ayat 162 yang isinya, katakanlah sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Manusia-manusia yang semakin banyak ini melahirkan konsep komunitas dan juga masyarakat tentunya, karena mereka berkumpul dan bersatu dalam sebuah kelompok. Komunitas yakni sekumpulan dari berbagai orang-orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama dengan lainnya. Dalam Khazanah Islam, Al-Ashri mengatakan komunitas merupakan sekumpulan individu yang saling membantu bekerja sama untuk melakukan sebuah tugas atau kegiatan dengan tingkatan struktur yang telah ditentukan. Dalam Islam, berkomunitas, berorganisasi, atau berjamaah ini memiliki banyak manfaat, diantaranya seperti satu, memelihara atau membuat seseorang menjadi jujur dan juga disiplin, serta keimanan yang terpelihara karena memiliki keterawasan dalam berjamaah tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, sesungguhnya setan bersama orang yang sendiri dan menjauh dari orang yang berdua. Dari itu juga dapat dilihat bahwa setan ini menjauhi orang yang berjamaah. Selanjutnya, masyarakat
masyarakat tentu melahirkan sebuah kebudayaan. Masyarakat Islam melahirkan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam di Indonesia ini masuk melalui beberapa, dipercaya masuk dari beberapa teori seperti teori Gujarat, Persia, Mekah, India, Bangladesh atau Bengali, dan juga yang terakhir Cina. Metode penyebaran Islam ini saya dapat mengatakan beberapa seperti budaya, di mana Islam masuk melalui kebudayaan yang disisipkan nilai-nilai atau ajaran Islam di dalamnya, seperti pertunjukan wayang. Salah satunya adalah pertunjukan wayang yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah politik, yaitu terjadinya pernikahan-pernikahan politik, serta pada zaman tersebut agama atau kepercayaan masyarakat itu sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh penguasa-penguasanya. Dengan penguasa-penguasa itu masuk ke dalam Islam, maka Islam pun diterima oleh masyarakat atau diimani oleh masyarakat setempat. Selanjutnya membahas mengenai moral, etika, dan juga akhlak. Materi ini membahas ketiga hal tersebut yang sering dianggap sama namun sebenarnya berbeda. Etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya. Yang menjadi ukuran dalam etika ini adalah akal manusia itu sendiri. Yang kedua adalah moral, adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat setempat. Yang ketiga adalah akhlak. Dalam kebahasannya berarti budi pekerti, perangai, dan disebut juga sikap hidup yang berbicara tentang baik dan buruk. Yang ukurannya adalah dari wahyu Tuhan itu sendiri atau dari Allah Subhanahu wa taala ini melihat baik dan buruknya sesuatu. Pembahasan akan dilanjut kepada seperangkat alat penegak dari etika, moral, dan juga akhlak yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu konsep hukum dan juga HAM dalam Islam, di mana hukum dan HAM tercipta dan digunakan untuk menjaga, mematuhi ketentuan-ketentuan dalam etika, moral, dan juga akhlak yang berlaku di dunia. Dan tujuan penciptaannya tentu untuk menuntut dan mencari keadilan akan penyelesaian persoalan-persoalan dunia yang dihadapi oleh manusia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 memiliki isi, sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lanjut, materi yang dapat saya bawakan selanjutnya adalah mengenai politik dan juga demokrasi dalam Islam. Politik dalam Islam sebenarnya sama saja dengan politik pada umumnya, di mana mengurusi dan mengatasi masalah-masalah masyarakat dengan seperangkat aturan atau undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan atau keadilan umum bagi masyarakat itu sendiri. Tapi yang membedakan adalah dalam politik Islam, undang-undang atau hukum yang digunakan itu berasal langsung dari Tuhan, dari wahyu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya mutlak benar isi dari undang-undang dan hukum dan harus ditaati tentunya. Wahyu ini berbentuk Al-Quran. Keuniversalan Al-Quran inilah kita dapat mengaitkannya dengan demokrasi, di mana dalam Al-Quran ini manusia itu tidak dibeda-bedakan menurut bangsa, suku, dan sebangsanya, dan disebutkan bahwa manusia itu sebagai umat, di mana dengan demikian ada kesetaraan atau kesamaan akan hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Tentu ini sesuai dengan demokrasi yang menjadikannya dapat kita kaitkan dalam demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat. Materi selanjutnya adalah Islam sebagai kajian disiplin ilmu. Islam sebagai disiplin ilmu ini memiliki arti mempelajari Islam itu kita harus sesuai dengan panduannya, tidak bisa sembarangan, karena saat sembarangan dan tidak sesuai dengan cara Islam yang benar, maka bidah dan sesat hal tersebut. Ilmu Islam ini universal karena bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan untuk seluruh dunia ini, seluruh isi dunia ini. Bersumber satu kepada Al-Quran,
dua pada hadis, dan terakhir kepada ijma atau kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hal berdasarkan persamaan dari Al-Quran dan juga hadis. Yang selanjutnya adalah materi penutup, yaitu pemaparan saya mengenai iptek dalam Islam. Yang dapat saya sampaikan dalam materi ini adalah mengenai sebuah periode di mana iptek ini berkembang sangat pesat dalam peradaban Islam, yaitu disebut dengan Golden Age Islam. Perkembangan dalam periode ini sangatlah maju dan kemuktahirannya sangat tinggi dibandingkan dengan peradaban lain pada periode yang sama. Banyak peninggalan hebat yang tercatat dalam Golden Age ini. Yang dapat saya beri adalah salah satunya yaitu kemajuan pada iptek kedokteran, yang salah satu tokohnya adalah Ibnu Sina, yang karena kehebatannya dia dijuluki dokter dari segala dokter oleh komunitas dokter Eropa klasik. Kemajuan iptek yang dia ini kan adalah pada metode operasi, yang dapat dia operasi adalah penyakit dalam dan juga menggunakan bius dalam pengobatannya untuk pertama kalinya dalam iptek kedokteran pada saat itu. Lalu dia juga menciptakan tata cara dan adab-adab dalam pengobatan yang menjadikan dasar ilmu kedokteran hingga saat ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.